Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat IDX Islamik. Saya Irsyad Al-Ghifari, insya Allah yang akan menemani ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini. Dengan tema berbagi dengan melodi. Buat saya Syariah Investment Week ini adalah sangat berkesan ya, karena saya sudah ngikutin dari 5 tahun yang lalu. Setiap tahunnya pembicaranya keren-keren. Tahun lalu ada yang ikut juga nggak talk show bareng sama Dian Sastro? Enggak ya? Nah itu Dian Sastro juga sharing berbagi cerita inspirasinya dan narasumbernya nggak kalah keren yang sore hari ini. Tadi udah di-spill sama MC-nya, insya Allah kita akan ngobrol santai bersama Melody Laksani. Beliau ini kalau yang ngikutin JKT48 dulu, beliau adalah captain di generasi 1. Sekarang jadi general manager theater of JKT48. Pernah saat ini juga menjadi Japan ASEAN Goodwill Food and Agriculture Ambassador. Jadi Kak Melody ini jadi ambasador bersama antara pemerintah Jepang dengan ASEAN untuk mempromosikan food and agriculture. Tanpa berpanjang lebar kita panggil sama-sama ya. Nanti kalau Kak Melodinya datang, teman-teman di sini siap-siap. Oi, oi, oi. Mau? Oke, gini aja kalau nanti Kak Melodinya masuk, kita tepuk tangan berdiri sama-sama ya, oke? Oke, untuk itu saya undang Melody Laksani. Teman-teman boleh berdiri, boleh tepuk tangan, silakan. Ya, silakan. Melody tampak sehat banget sore hari ini, kayaknya segar banget. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana audiens di sini sehat semuanya? Kayaknya lemes ya, sehat nggak ya semuanya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang bersemangat Kurang ya. bersemangat ya? Lebih keras lagi boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang Melody di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih udah invite aku juga di sini. Ya, hari ini dan saat ini adalah kegiatan Syariah Investment Week. Hari kedua ya, hari kedua. Jadi insya Allah besok masih ada lagi. Tadi ada 3 narasumber sebelum kita, Melody. Sekarang tinggal berdua aja. Jadi Melody begitu spesial di mata teman-teman SIW pada sore hari ini. Oke, Kak, gimana perasaannya menjadi fans MU, Manchester United, yang akhirnya setelah sekian lama keluar dari Goa, Kak? Kak Melody kan kalau nggak salah sejak 2017 ini bagian dari fans Manchester United. Saya fans MU. Insya Allah kita di sini aman karena bos-bos Bursa Efek ini fans MU semua. Ya, jadi sudah dikondisikan. Saya penggemar MU sejak zaman Eric Cantona. Jadi ini tempat yang safe buat kita, Kak. Silakan Kak, kenapa bisa ngefans sama MU dan apa perasaannya, Kak? Kalau dulu seru aja sih karena tiap aku nonton, yang pas ada MU jadi aku nonton gitu loh. Tapi sering berjalannya waktu dulu masih JKT48, kan aku juga kapten ya, aku general gitu. Jadi harus yang general jadi kayak udah mulai aku kurangin, kalau enggak aku upload aja gitu loh. Oke, tapi menjadi fans MU itu bagian dari proses perjalanan hidup, Kak. Karena kita kan diajarkan kesabaran, kemudian ketekunan, menggemari klub bola yang tak kunjung menang gitu. Nah, itu bagian dari filosofi berinvestasi juga itu, Kak. Ya, selain fans MU, aku mau nanya juga sih, Kak. Sebenarnya aku tuh penasaran, kenapa sih, Kak, namanya JKT48? Kenapa nggak JKT U20 atau U23 gitu? Kayak klub bola dong. Klub bola. Ya karena kan JKT48 itu kita sister group ya, official sister group pertama di luar Jepang dari AKB48. Jadi namanya AKB48, kita pun di sini namanya JKT48 gitu. Oke. Kalau boleh tahu kenapa sih, Kak, waktu itu memutuskan untuk ikut JKT48? Sebenarnya waktu itu masih kuliah, dulu masih semester 5 ya kalau nggak salah. Adik aku duluan tuh yang ikutan Friska, mungkin di sini ada yang tahu ya. Jadi Friska juga ada sama-sama sama aku, generasi 1.
dia waktu itu ada yang scouting kan ke Bandung, siapa yang mau ikutan gitu kan audisi. Nah Friska ditanya, kamu punya adik nggak? Dia bilang aku punya kakak gitu. Jadi terus kayak dia bilang sama aku, oh yaudah deh, yaudah aku ikut bareng-bareng gitu loh. Terus kayak ini apa sih? Kan aku juga nggak tahu gitu ya. Akhirnya aku juga pas ikut ya coba dulu gitu. Namanya juga kan kita waktu itu masih kuliah, masih pencarian jati diri. Terus apa namanya ingin cari uang sendiri juga gitu ya. Jadi kayak oh iya kayaknya seru ya udah deh ikutan aja. Taunya pas udah karantina kita audisi terus akhirnya ya lolos gitu loh jadi member JKT48. Berarti awalnya tuh karena direkomendasikan adik ditanya audisi. Betul. Jadi dari adik aku dulu. Jadi oh ya udah deh ikutan gitu sama-sama. Adik aku masih SMA, aku udah kuliah gitu dulu. Oke. Pada saat audisi itu berarti adiknya Melody itu langsung lulus atau justru malah Melody lulus? Bareng. Oh bareng? Bareng. Kita bareng gitu. Jadi daftarnya juga bareng. Oke. Ya ini berarti kita lihat sosok Melody ini berproses dari bawah, mulai berjuang dari nol. Seperti kita investor syariah ya, kita berjuang dari nol, teman-teman yang hari ini buka rekening semua, start berarti nggak ada yang instan dalam mencapai kesuksesan ya Kak ya. Betul, kita harus hargain yang namanya proses juga dan kalau misalnya kita udah ada di sekarang biasanya kalau inget proses zaman dulu tuh nostalgianya menyenangkan sih. Oh dulu tuh aku susah loh gitu, dulu aku banyak yang aku korbanin loh itu tuh jadi remind gitu loh. Oh ya kita jadi harus bersyukur ya sekarang udah dapet ini gitu loh. Karena dulu juga kita berusaha gitu loh. Nggak cuman instantly dapet enak enggak gitu. Tapi banyak juga yang kita korbankan gitu loh Kak. Banyak banget dikorbankan ya. Mungkin teman-teman atau masyarakat kita tuh melihat sosok artis itu yang glamor, kemudian hidupnya enak. Kita semua bermimpi jadi seorang artis gitu. Tapi mungkin Kak Melody bisa ceritain pengorbanan apa sih pada saat menjadi member JKT48 kemudian harus membagi waktu sama kuliah, mungkin sama skripsi gitu Kak. Banyak sih, satu waktu sama keluarga itu udah pasti ya. Biasanya misalnya di rumah masih bisa santai-santai, bisa ngobrol sama orang tua misalnya atau sama kakak sama adik. Tapi pas aku gitu ya saat itu jadi member JKT48 kan itu waktu bersama keluarganya berkurang. Terus waktu sama teman-teman juga berkurang. Terus waktu belajar juga memaksimalkan ya, which is sebenarnya berkurang juga tapi harus kita maksimalkan ya. Jadi itu tuh banyak banget kurangnya dan jadi sama teman-teman yang biasanya nongkrong gitu kan. Kita habis kuliah misalnya nongkrongnya di mana gitu, makan bareng. Ini tuh nggak ada. Ini tuh jadi benar-benar kayak hilang gitu. Tapi alhamdulillah aku berada di support system yang baik gitu loh. Keluarga aku support, teman-teman aku juga support gitu loh. I see. Berarti berjuangnya ada support system ya kayak ditemenin sama keluarga sama lingkungan. Betul. Itu tuh mempengaruhi banget sih support system dalam arti mungkin kalau sekarang circle pertemanan gitu ya atau circle apapun gitu yang ada di sekitar kita itu tuh mempengaruhi kita banget sih. Nah, ini pas banget Kak sama investor syariah. Jadi teman-teman yang udah mulai buka hari ini itu jangan berjuang sendirian. Harus ada circle ya, harus ikut komunitas ya, harus ikut sama teman-teman yang misalkan teman-teman mau beli saham ini gitu ya. Discuss dulu sama teman-temannya atau mungkin ada yang sudah jago dulu, sudah lebih lama jago gitu ya. Nah ini mungkin bisa menjaga semangat kita untuk terus tetap stay di pasar modal ya Kak. Aku penasaran sih Kak, mungkin sampai hari ini masih gantung informasinya. Kenapa akhirnya memutuskan graduation di titik tertinggi puncak-puncak karirnya Kak, terus graduation Kak? Oke, jadi karena aku merasa aku sudah tua. Jadi saat aku graduation kan aku di umur 26 tahun ya. Sedangkan 26 tahun itu adalah usia matang seorang wanita menikah misalnya gitu ya. Atau menjalin hubungan yang lebih serius. Terus atau mungkin karir kayak mungkin membeli sesuatu yang besar gitu kan. Itu tuh pertimbangannya sebenarnya kuat juga. Jadi maksudnya banyak ya pertimbangan aku tuh berkali-kali kayak apa iya ya graduate aja gitu. Tapi memang dari sebelum itu dari 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir aku udah mikirin panjang karena saat aku umur berarti kayak aku masuk 19 ya, aku di JKT48 umur 19 tahun. Terus dari umur 23 tahun teman-teman aku udah pada lulus kuliah, aku belum gitu. Teman-teman aku udah pada menikah, aku belum, masih joget-joget gitu kan ya, masih nyanyi-nyanyi gitu. Jadi pas di saat memutuskan itu tuh kayak, oh ya udah ini saatnya gitu loh.
Karena maksudnya aku juga ngerasa di JKT48 aku udah lama juga, aku 6,5 tahun ya, hampir 7 tahun. Jadi aku ngerasa itu cukup gitu buat aku. Dan aku juga ngerasa kayak udah banyak junior-junior juga di bawah aku yang maksudnya udah saatnya mereka regenerasi bersinar lebih dari aku gitu loh. Jadi ya udah gitu loh, aku memutuskan untuk graduate. Tapi sebelum itu juga aku mikirin ya aku harus ngapain gitu loh. Sebelum graduate tuh kita harus punya pegangan gitu yang which is kita mau solo karir atau kita mau kerja kantoran atau kita mau bisnis itu udah kita pikirkan. Oke, alasannya keren banget Kak karena tadi sudah berpikirnya regenerasi harus ada orang yang menggantikan di dunia entertain gitu ya. Berarti sama aja dengan investor syariah Kak. Ketika teman-teman sudah buka rekening harus ada regenerasi berikutnya, ajak adik-adiknya, ajak keluarganya, ajak temannya gitu ya. Ketika graduation, Melody kan memutuskan untuk shifting ke fase hidup berikutnya gitu ya. Memutuskan menikah, kemudian bisa dikatakan hijrah gitu ya Kak. Hijrah baik dari sisi penampilan maupun dari sisi kehidupan yang menuju yang cari yang lebih berkah gitu ya. Nah, apa sih membuat Melody bisa konsisten dengan pilihan hidup yang sampai hari ini jalanin? Jadi banyak hal sih ya, apalagi aku aku tuh perantauan juga gitu, aku orang Bandung, terus ke Jakarta, aku merasakan ya, oh jadi perantauan kayak gini ya gitu. Wah Jakarta keras dan bener iya gitu loh. Kalau nggak kuat iman kayaknya aku gak punya tabungan kali ya bisa aku tiap hari makannya di mall gitu kan. Pengen tempat tinggalnya yang bagus terus gitu. Tapi kan di situ kita harus pilih gitu loh. Mana yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kadang kita terjebak di situ gitu loh. Jadi di situ tuh aku banyak belajar selama di sini, selama di Jakarta ya. Dari mulai hal kecil dari waktu di sini tuh rush gitu ya. Kita nggak bisa santai-santai gitu. Belum ada macetnya itu kan harus dipertimbangkan ya. Jadi banyak banget yang aku dapetin sebagai Melody gitu ya saat itu JKT48, saat udah nggak JKT48 di Jakarta. Banyak banget yang akhirnya aku mencari hal yang selalu lebih baik gitu untuk diri aku. Jadi waktu aku graduate, terus di tahun yang sama akhir tahun aku juga memutuskan untuk menikah juga gitu kan. Terus aku pakai hijab juga. Terus apalagi ya? Oh ya kalau masalah hijab sih itu pribadi ya. Jadi kayak emang ada jembatannya. Waktu itu calon suami aku ya sekarang suami aku kayak lebih senang aku pakai hijab gitu. Terus aku berpikir gitu kan, emang cantik ya aku pakai hijab gitu kan. Maksudnya dulu juga kan kayak biasa rambut dicatok, terus rambut selalu show off gitu ya, rambutnya selalu on gitu loh. Kalau bad hair tuh bete juga gitu ya. Terus akhirnya ya aku mantepin diri, aku hijab tuh ya karena Allah gitu loh. Terus banyak juga kayak yakin teh gitu misalnya, yakin teh nanti kerjaan gimana gitu kan. Tapi di situ aku berpikir gitu loh, aku percaya rezeki itu gak akan kemana dan gak akan ketukar. Ingat ya, rezeki itu gak akan kemana dan gak akan ketukar selama kita berikhtiar, kita berusaha, bukan diem aja. Jadi aku percaya aja gitu ya, aku sampai sekarang aku pegang. Misalnya ada suatu kerjaan, misalnya gak dapet, oh belum rezeki. Oh mungkin aku kurang usaha misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dapet, oh berarti alhamdulillah itu rezeki aku gitu. Atau misalnya lagi gak dapet, oh mungkin rezeki aku ada dari yang lain gitu loh. Mungkin kemarin pandemi pun kita merasakan loh, kita misalnya sehat aja itu adalah suatu rezeki kan. Nah kayak gitu loh, jadi banyak hal yang bikin aku tuh pengen lebih baik. Terus apa sih gitu yang akan kita cari lagi gitu di dunia gitu selain kita berbuat kebaikan lah minimal ya. Minimal kita berbuat kebaikan atau tidak merugikan orang lain gitu. Itu sih yang selalu aku pegang ya. Buatku ini luar biasa karena memutuskan sesuatu hal yang selama ini di titik karir di situ kemudian meninggalkan secara mungkin agak drastis pilihannya tiba-tiba berhijrah gitu dan tadi Melody mention karena sudah cari why-nya dulu, sudah riset juga nanti plan ke depannya harus ngapain.
kemudian kemantapan hati juga itu jadi hal yang penting ya Kak. By the way, ini buatku bisa jadi sosok perempuan yang menginspirasi Indonesia Kak Melody ini. Kenapa? Karena buat dunia entertainment mungkin ini bukan hal yang mudah gitu ya Kak. Sangat sulit, aku bisa memahami itu gitu. Dan rela kehilangan banyak job demi untuk konsisten di kehidupan yang mungkin akan jauh lebih berkah gitu ya. Ngomong-ngomong soal perempuan Kak, di Bursa Efek Indonesia, di investor saham syariah itu yang menjadi investor perempuan itu baru 38% Kak. Jadi masih kalah nih jumlahnya sama laki-laki gitu ya. Nah, siapa tahu Kak Melody bisa ngasih inspirasi seberapa penting sih kemandirian dan leadership bagi seorang perempuan Kak. Tapi aku tadi mau ini ya, bukan menyalahkan ya, aku mau mengasih sesuatu statement gitu ya, yang tadi kayak kehilangan banyak kerja gitu ya. Tapi pas aku pakai hijab ya itu alhamdulillah malah banyak loh rezekinya, alhamdulillah ya. Tiba-tiba pas aku udah pakai hijab, tiba-tiba ada brand ambassador dari skincare gitu, dari beauty. Terus sekarang juga produk-produk banyak juga yang pakai hijab, terus modest fashion Indonesia juga sekarang bagus banget gitu ya. Jadi ya Masya Allah itu emang waktunya dan emang rezekinya gitu. Jadi jangan pernah takut gitu akan perubahan hijrah yang lebih baik itu tuh jangan pernah takut ya. Jadi tetap kita istiqomah, kuat iman dan percaya gitu Allah tuh maha baik gitu ya. Nah terus tadi yang masalah leadership ya. Ya sebagai perempuan sih aku tipikal yang mungkin karena aku juga survive ya orangnya tuh aku fighting, aku suka sesuatu yang challenging gitu. Kayak aku waktu kuliah aku pengen cari uang sendiri gimana sih caranya gitu. Karena aku ngelihat kayak kan kalau finance sebuah keluarga kan kita tahu ya ngalamin sendiri misalnya oh orang tua aku lagi susah, oh orang tua aku lagi ngasih uang jajan terus gitu kan. Jadi saat orang tua aku kayak ini uang jajan aku mana nih belum dikasih-kasih, biasanya dikasih kayak seminggu sekali, ini kok jadi 2 minggu sekali ya uang lebihnya. Itu kan aku jadi berpikir ya, oh berarti aku harus cari duit nih gitu, ngapain nih gitu kan. Ya gitulah jadi aku kayak dari SMA aku udah wah aku suka nongkrong banget nih anaknya gitu kan. Anak Bandung kan suka ngafe gitu ya. Terus aku punya teman-teman juga yang ngajak, kita dari sini kemana pulang sekolah gitu kan. Jadi aku dari SMA aja aku udah jual kayak stiker nama yang buat di label gitu loh. Lumayan misalnya keuntungannya saat itu 10.000, 20.000 saat itu kan besar ya buat aku. Bisa aku buat nongkrong gitu. Terus aku kayak pernah juga kayak jualan sepatu gitu loh. Yang keuntungannya bisa kayak 50.000 zaman itu kan kayak mau bikin sepatu gak sih nih ke aku gitu. Zaman SMA tuh gitu. Terus akunya seneng gitu. Terus aku bisa nongkrong sama teman aku tanpa aku minta uang sama mama sama papa gitu kan. Jadi kayak itu suatu kepuasan tersendiri juga buat aku sebagai seorang wanita. Terus pas udah mulai kuliah, terus aku JKT48 juga aku seneng banget gitu. Aku bisa cari jati diri aku terus hal yang aku sukain dan aku bisa menghasilkan uang sendiri. Aku bisa bayar kuliah sendiri. Itu kan jadi sesuatu hal yang goals untuk diri aku sendiri gitu. Dan jadi kebanggaan untuk orang tua juga dan sekitarnya gitu loh. Ih hebat Melody itu kan jadi kayak oh iya kan itu seneng juga ya. Dan aku juga jadi meringankan beban orang tua aku gitu. Mungkin orang tua sebenarnya punya keinginan beli sesuatu tapi harus ngasih anak gitu kan. Jadi aku bisa meringankan itu dan aku bisa beli sesuatu yang aku gak expect kayak aku gak bisa beli ini ternyata aku bisa gitu loh. Itu tuh jadi motivasi aku sebagai perempuan untuk tidak diam aja gitu loh. Apalagi perempuan yang misalnya mungkin kalau sebagai anak minta terus sama orang tua enggak gitu. Terus sekarang sebagai istri enggak minta terus sama suami gitu kan. Jadi aku juga bisa bebas gitu untuk memakai uang aku sendiri gitu loh. Jadi tanpa merepotkan orang lain gitu loh. Jadi itu sih, jadi kalau untuk perempuan sebagai leadership enggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya kalian punya goals yang melebihi perempuan pada umumnya gitu. Justru menurut aku bagus. Jadi kita tidak selalu mengandalkan orang lain gitu. Jadi kita mengandalkan diri sendiri dulu baru mungkin kalau misalnya kita emang benar-benar sulit kita bisa minta tolong sama orang lain dan mungkin itu orang yang terdekat aja dulu. Tepuk tangan teman-teman buat Melody. Luar biasa ya, jadi
kemandirian bagi seorang Melody itu penting banget karena nantinya perempuan akan jadi Minister of Finance di family Kak, jadi Menteri Keuangan, mengatur banyak hal banyak itu ya dan kita semua mungkin juga baru nggak ternyata Kak Melody pernah jualan label ya. Jadi Pernah yang stiker nama itu tahu kan? Ya. Mungkin kalian kayak takut hilang gitu kan barangnya udah ada namanya Melody gitu. Terus dengan font misalnya yang apa yang lucu-lucu gitu kan warnanya ungu, pink gitu. Dulu pada zamannya. Pada zamannya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita mau sukses ya kita harus berjuang dari bawah dari nol. Seperti seorang investor syariah juga hari ini teman-teman udah buka rekening. Mungkin ngisi saldonya atau ngisi rekeningnya masih belum banyak nggak apa-apa. Start dulu ya Kak ya. Betul. Dan jangan pernah malu, inget ya. Selama kita tidak berbuat kriminal atau kejahatan, itu kalian jangan pernah malu. Kayak aku juga untungnya waktu dulu SMA untung lingkaran kehidupan aku, teman-teman aku juga baik-baik, mereka juga teman-teman yang lain kayak jualan cemilan, mau nggak beli makaroni aku gitu, oh aku mau gitu, jadi saling support gitu. That's why kenapa kita butuh support system yang baik itu tuh tergantung kitanya juga dan kita tuh jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu selama itu tidak merugikan orang lain. Wah kena banget Kak. Betul dong, ya jangan malu untuk berbuat kebaikan, kemudian jangan malu untuk menawarkan, misalkan kita sedang latihan buat berdagang segala macam. Betul, misalnya kayak sini, yuk kita ikutan investasi yuk. Yang nggak malu itu nggak berbuat kriminal kan. Jadi jangan pernah malu gitu selama kalian tidak merugikan orang lain. Harus ingat itu. Harus ingat itu ya teman-teman ya. Nah by the way ngomongin investasi Kak. Kak Melody kan sampai hari ini masih menjadi Japan, ASEAN, Goodwill, Ambassador Food and Agriculture ya. Mungkin boleh ceritain Kak itu apa saja yang menjadi tugas Kak Melody dan dari situ kan itu investasinya Kak Melody di pendidikan gitu ya. Kuliah, menyelesaikan pendidikan di Universitas Pajajaran, kemudian mendapat kehormatan dari pemerintah Jepang jadi ambassador. Seberapa penting investasi dalam dunia pendidikan Kak? Menurut aku penting sih, penting. Jadi walaupun misalnya pendidikan tidak menjamin kalian sukses, tapi itu akan jadi bekal yang baik untuk kalian di masa depan. Enggak tahu apa, walaupun itu bisa secara moral atau immoral gitu ya. Karena kita juga tahu gitu, ada misalnya yang lulusan SD, lulusan SMP, SMA, tapi dia sukses. Dan itu memang rezekinya gitu. Tapi selama kita masih bisa mampu gitu ya menurut aku kayak untuk sekolah gitu. Sekolah tinggi-tingginya itu nggak apa-apa. Apalagi maksudnya di Muslim madrasah terbaik adalah ibu gitu. Jadi walaupun misalnya seorang ibu dia C1 sampai S2 bahkan mungkin S3 atau profesor terus dia jadi ibu rumah tangga. Menurut aku itu nggak apa-apa banget. Karena akan mengajarkan anaknya nanti gitu. Yang dia dapat selama ini walaupun misalnya nggak hanya matematika atau MIPA atau apapun gitu. Tapi maksudnya secara moral dan immoral tuh pasti ada gitu loh. Itu tuh percaya deh. Kayak aku juga misalnya sekarang yang tadi ya. Untuk Japan Goodwill Ambassador ya Japan ASEAN itu tuh aku nggak pernah menyangka aku bisa menjadi duta persahabatan Jepang ASEAN gitu di bidang pertanian, di bidang pangan dan pertanian karena aku kuliah di Unpad jurusan agroteknologi, aku pertanian gitu. Terus kerjaan aku nggak relate dengan kuliah aku gitu. Tapi saat aku di JKT48 hubungan Indonesia dengan Jepang bagus juga di bidang pertanian. Terus dari manajemen melihat background aku juga gitu. Akhirnya aku pernah diangkat jadi duta buah Okayama. Terus akhirnya Japan ASEAN Goodwill Ambassador. Karena melihat background aku sebagai lulusan pertanian gitu. Yang dimana mereka membutuhkan satu figur untuk mempromosikan pertanian gitu loh. Yang dimana mungkin pertanian di anak muda tuh kayak dipandang mungkin sebelah mata ya. Kayak jadi petani katanya gitu. Nanti mau jadi petani. Ya which is sebenarnya kalau kita sebagai orang pertanian tahu ya emang petani. Tapi kan kalau banyak uang kenapa enggak gitu loh. Dan mungkin kalian juga sebagai orang yang sebagai food enthusiast gitu. Makanan dari mana sih? Ya dari produk pertanian gitu loh. Sesimpel itu ya kayak aku sebagai orang pertanian. Aku suka makan enak. Aku orang pertanian. Saat kalian makan sesuatu yang enak mood kalian tuh jadi happy gitu loh. Nah jadi makanan atau pertanian itu membawa kebahagiaan untuk orang-orang gitu loh. Nah makanya pas aku diangkat itu aku kayak
walaupun aku nggak kerja di bidang pertanian gitu, tapi seenggaknya aku jadi duta persahabatan pangan dan pertanian Jepang ASEAN tuh ternyata sekolah aku nggak sia-sia juga ya gitu. Aku masih bisa berkontribusi di bidang pertanian gitu. Walaupun nggak kerja di perusahaan misalnya pupuk atau sawit atau misalnya bidang pertanian apapun atau jadi konsultan tanah, nggak yang kayak gitu. Tapi kontribusi aku tetap ada gitu di bidang pertanian. Jadi percaya investasi pendidikan itu tanpa sadar pasti nggak akan sia-sia gitu loh. Setinggi-tingginya kalau kalian mampu, kalian bisa, setinggi-tingginya pendidikan itu sangat tidak apa-apa, bahkan baik. Bahkan baik ya. Baik. Baik. Tepuk tangan teman-teman. Ngomongin soal makanan, Kak Melody, pasti kan sering hangout sama teman-temannya, terus sama keluarga ya. gitu ya. Cari kuliner dan sebagainya gitu ya. Anak muda sekarang, teman-teman Gen Z, millennials itu kan banyak yang FOMO dan FOPO ya. Terus mungkin terjebak juga sama lingkungan yang toksik dan sebagainya. Kita penasaran, seperti apa sih pertemanannya seorang Melody gitu? Apakah harus mengubah gaya hidup penampilan ketika masuk ke circle A dan circle B? Atau seperti apa? Kalau pada masanya zaman mungkin kayak aku 10 tahun lalu mungkin ada kayak aku memaksakan sesuatu gitu. Apalagi anak muda itu memaksakan kayak aku harus punya ini gitu loh. Aku harus pakai gadget ini, aku harus punya gadget ini misal gitu ya. Dan mungkin saat itu bisa jadi kesampaian gitu ya. Misalnya kesampaian ya. Tapi pas sudah selang beberapa waktu tuh kayak ya ternyata gini aja gitu. Ternyata bukan ini loh yang aku butuhkan. Ini tuh hanya sesuatu yang aku inginkan aja. Nah itu mungkin yang namanya FOMO ya. Tapi gak apa-apa kalau memang mengalami itu tuh gak apa-apa banget. Jadi kita tuh belajar gitu. Oh ternyata apa yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan gitu. Itu proses belajar hidup ya. Yang sampai mungkin kita tua nanti kita akan belajar terus ya untuk itu. Tapi saat kita mendapatkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu dan gak bisa kita dapatkan. Itu juga ada kekecewaan juga sebenarnya. Tapi suatu waktu juga pasti akan sadar kalau ternyata ternyata Allah tuh nggak ngasih, ternyata ada yang lebih penting dari itu. Gitu loh. Jadi memang seiring berjalannya waktu kita tuh belajar mana yang namanya prioritas dan tidak. Mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya untuk hobi gitu ya, kadang itu juga buat healing kita, kayak refreshing misalnya. Misalnya kita sukanya liburan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian sudah, menurut kalian sudah bekerja keras selama 1 tahun ini gitu. Dan itu hadiah buat diri kalian, kalian pergi liburan. Nggak apa-apa, tapi asal ada gitu dan asal bisa. Dan tidak meninggalkan kewajiban kalian gitu. Dan ada izin misalnya dari suami atau dari orang tua kalian atau dari bos kalian. Jadi semua elemennya harus benar-benar terpenuhi dulu baru kita bisa laksanakan. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal hobi Kak, Iya. berapa hari terakhir aku tuh sempat lihat Melody tuh posting di Instastory lagi berkuda ya Kak. Iya betul. Kenapa memilih berkuda olahraganya Kak? Karena challenging sih kita olahraga sama makhluk hidup yang lebih besar. Aku kan punya kucing nih ya. Kalau kucing kan lucu gitu udah gitu. Tapi ini tuh makhluknya besar gitu. Dan lebih besar dari kita. Terus kayak kita mengendalikannya tuh susah gitu. Dan saat aku bukan mendalami ya, saat aku suka, oke, aku berkuda. Ternyata berkuda tuh olahraga yang sunnah juga ya. Aku juga baru tahu gitu loh. Berkuda, archery gitu kan. Jadi aku baru tahu, oh ternyata sunnah juga ya. Oh ya berarti hobi aku alhamdulillah bagus-bagus aja gitu. Dan kadang spending money-nya juga kan sebenarnya lumayan ya. Tapi aku karena itu hobi aku itu adalah hadiah buat diri aku gitu loh. Oh aku belum bisa liburan, oh aku mau olahraga yang aku suka deh. Jadi kayak gitu loh Kak. I see. Kak, kan setiap apa yang kita lakukan tuh ada pelajaran yang bisa kita ambil ya Kak. Kira-kira apa sih Kak inspirasi dari seorang yang berkuda gitu Kak? Apakah nanti ngontrol kudanya agak sulit atau kita harus pendekatan dulu sama kudanya baru kita jadi lebih safe pada saat mengendarai kudanya Kak? Ntar ya, aku pikirin dulu positifnya apa ya. Oke, jadi lebih fokus. Lebih fokus. Karena saat aku berkuda kan ada coachnya ya. Iya kalau salah dimarahin. Salah dimarahin? Dimarahin.
Kayak misalnya kakinya jepit gitu. Oh salah ya, belum terlalu jepit ya kakinya gitu. Terus tangannya gitu, rein-nya pendekin gitu. Teteh punya tangan gak gitu kan? Coachnya tuh begitu, punya, aku jawab gitu kan, punya gitu. Oh ternyata maksudnya kita tuh kayak jadinya kayak belajar kayak lagi ujian tapi di olahraga gitu Di loh. olahraga. Iya jadi kayak kita harus lebih fokus. Nah aku juga kayak compare kan, kok ini kalau yang kecil-kecil kok kayaknya cepet ya pinternya gitu berkuda. Mereka bisa jumping tinggi gitu, kok aku kayaknya gak berani gitu. Oh ternyata mungkin kalau kita udah umur segini mungkin fokusnya kan banyak ya. Jadi kalau anak kecil tuh masih pure heart, nggak banyak pikiran. Mereka hanya berpikir belajar, main, ngerjain PR gitu kan. Gak bikin orang tua marah. Saat berkuda mereka pinter gitu, fokus banget. Pas giliran aku, kok kayaknya salah mulu ya gitu kan. Jadi ya menurut aku kalau positifnya selain sehat gitu ya, kita lebih fokus juga. Terus kita bisa meluapkan emosi itu di olahraga. Mungkin untuk controlling apa ya kayak mungkin kita tiap orang punya emosional yang berbeda-beda ya. Ada yang ya daripada kita marah-marah gitu ya. Mungkin kita bisa melampiaskannya di olahraga itu. Di olahraga. Ya. Dari berkuda, teman-teman investor syariah bisa belajar tentang fokus dan disiplin kalau mencapai tujuan investasinya gitu kayak. Ngomong-ngomong soal keinginan Kak, tadi kan Kak Melody sempat mention keinginan dan kebutuhan. Pasti setiap dari kita ini punya mimpi, punya keinginan, terutama oke, misalkan saya 10 tahun lagi pengen berangkat umroh gitu ya. Saya akan start dari sekarang gitu. Kira-kira kalau dari sisi Melody sendiri, apa sih aspirasi atau goals ke depan dari sisi keuangan? Dari sisi keuangan, Pak yang pasti punya tabungan yang gak berkurang. Bahkan mungkin bisa berkali-kali lipat. Nggak tahu caranya apa, mungkin investasi apa gitu kan. Itu salah satunya. Dan mungkin yang paling secara spiritual ya mungkin pengen berangkat haji sih. Berangkat haji? Iya berangkat haji. Yang terbaik lah gitu. Karena aku kadang berpikir ya kayak kita bisa beli sesuatu nih ya. Kita bisa beli sesuatu, oh aku pengen beli tas ini dengan harga yang mahal misalnya. Atau sepatu yang mahal gitu kan. Tapi kok buat ibadah kita irit-irit ya gitu loh. Jadi salah satu goals aku pengen ibadah, pengen haji dan haji yang terbaik gitu loh. Penasaran Kak, kenapa dari sekian banyak pencapaian hidup, kenapa memilih haji Kak? Kan masih muda nih Kak, biasanya haji kan identik sama yang udah lebih senior gitu. Iya namanya ibadah, kalau menurut aku ya, yang namanya ibadah tuh selagi kita bisa, selagi kita mampu, kenapa enggak gitu. Dan mungkin saat kita beribadah, itu juga jadi apa ya, batasan yang kita jadinya berpikir untuk berbuat sesuatu yang di luar itu gitu. Jadi kita punya apa ya, punya rem gitu loh. Oh kamu udah pernah umroh nih, kamu udah pernah haji berarti perilaku kamu harus selalu lebih baik. Ya mungkin ada hilafnya ya, karena namanya iman tuh kan biasanya naik turun gitu ya. Jadi itu tuh kita punya batasan gitu loh. Oh aku udah pernah umroh masa sih aku begini. Oh aku misalnya nanti aku misalnya haji gitu ya insya Allah ya amin ya Allah gitu kan. Misalnya hajah Melody gitu kan. Kok gini sih kan jadinya kita juga menghindari yang kayak gitu loh. Jadi kita pasti insya Allah berbuat baik terus gitu karena kita punya apa ya pegangan ibadah kita sendiri gitu. Dan sebenarnya yang tadi Vopo pun opinion people kan ya Vopo tuh kan itu sebenarnya nggak apa-apa juga asal kita bisa memfilter. Kadang orang juga mengingatkan misalnya ke aku, udah punya umroh kok mulutnya masih begitu misal gitu ya. Oh iya juga, sebenarnya iya juga gitu. Itu kan pengingat juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya memikirkan segala sesuatu apa kata orang, nanti kata orang gini ya kan kita bisa filter juga mana yang baik dan mana yang buruk gitu loh. Kadang aku juga maksudnya masih mendengarkan orang, tapi seiring berjalannya waktu aku juga mikirin, aku juga filter gitu. Oh ini yang kata dia benar atau enggak sih? Aku bisa konsul sama suami atau misalnya sama teman-teman terdekat gitu atau sama orang tua. Itu kan maksudnya bisa kita filter gitu. Jadi mana yang harus kita dengarkan dan kita lakukan, mana yang kita dengarkan dan tidak perlu kita lakukan gitu. Bisa tahu ya Kak, mana yang prioritas buat kita yang baik, mana yang enggak gitu ya. Seiring berjalannya waktu insya Allah bisa lah. Karena kan kita belajar terus ya tiap hari. Dan kita juga belajar nggak hanya dari kehidupan kita punya teman atau misalnya circle terdekat pasti kan ada cerita juga. Nah kita juga harus belajar gitu dari pengalaman hidup orang lain gitu loh. Kalau aku lihat perjalanan hidup
Melody ini berarti sering kontemplasi ya Kak. Jadi dari setiap part-part kehidupan tuh kayak bisa diambil lesson-nya dan gue harusnya besok harus lebih baik daripada sekarang nih. Oh ada momen ini. Kira-kira ada gak sih Kak yang dalam hidup selama karir ini yang mungkin bisa diceritakan dan bisa jadi inspirasi buat kita terus semangat. Terutama besok nih masih ada hari ketiga nih Kak. Kalau misalnya dari aku tuh, apalagi ini syariah juga ya, jadi ya selalu ingat gitu akan kebaikan dan terus berusaha jadi orang yang baik aja gitu loh. Jangan sampai maksudnya kita misalnya kita ada di lingkungan misalnya, yang dibilang tadi kan pernah toksik misalnya ya. Ya mungkin kita sadar misalnya salah satu orang ini toksik nih gitu misalnya ya. Oh berarti kita nggak boleh ke bawah toksik, justru kita harus menjadi penawar racunnya gitu loh. Jadi harus berpikir seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya lagi ngerumpi gitu ya, misalnya perempuan ya terutama nih ya. Biasanya gini, tapi kita tuh harus ingat gitu. Oh kita nggak boleh nih. Ya udah mungkin dia bahagianya seperti itu biarin aja. Kan kita juga punya bahagia dengan cara kita sendiri gitu. Mungkin kita juga sebenarnya diomongin orang lain gitu ya. Kan kita juga nggak mau ya kalau diomongin orang lain ya kita jangan ngomongin orang lain gitu aja sih. Sesimpel itu. Dan aku juga kayak masalah investasi gitu kan. Kayak masalah ini nih apa namanya rezeki gitu ya. Kita juga jangan lupa untuk yang namanya bersedekah. Sekecil apapun. Semampunya kalian gitu. Misalnya kayak sebentar lagi juga kan Idul Adha gitu ya. Mungkin di sini juga pasti punya goals yang, oh aku pengen kurban nih. Nih aku tuh mungkin aku juga diajarin juga sama orang tua aku ya dari kecil. Kurban itu apa sih gitu. Ya udah misalnya ke aku gitu, ya udah Melody sini kamu mau nabung berapa buat kurban gitu. Walaupun itu misalnya 500 gitu ya. Dalam biasanya tuh 6 bulan terakhir atau setahun lah ya kan udah mulai nanti ada kurban nih 6 bulan lagi gitu. Melody mau nggak berkurban? Ih mau aku bilang kurban apa sih gini-gini. Tapi kan di agama juga ada ya kita belajar di pelajaran agama. Terus diajarin gitu ya udah 500 ya tiap hari misalnya gitu. 500 ya mungkin kekumpulnya cuman misalnya 50.000 misalnya ya. 50.000 atau 100.000 tapi kan jadi ikut nyumbang misalnya mungkin itu nama mama atau nama bapak. Tapi itu ada kurban aku juga gitu. Jadi untuk kita semua selalu ingetin sebagian harta kita tuh milik mereka juga. Jadi dari zakat fitrah, misalnya kalian ada zakat mal atau zakat apapun itu atau kurban, usahain memang sebaiknya disisihkan gitu loh. Apalagi misalnya kurban, misalnya tahun ini belum bisa nih, oh tahun depan aku mau kurban nih gitu. Karena aku percaya ya kalau misalnya kita bersedekah tuh pasti Allah melipat gandakan. Jadi mungkin tahun depan kalian akan kurban, mungkin dari sekarang misalnya tahun ini belum, oh bulan depan mulai nabung misalnya berapa, kekumpul tuh. Pasti insya Allah kekumpul lah kalau misalnya kalian mengesampingkan ego kalian membeli barang sesuatu atau misalnya makan enak gitu kan itu bisa kita kurangin gitu. Terus aku juga punya pengalaman yang mungkin agak ya spiritual lah kayak aku pernah, kan aku tuh udah biasain ya, maksudnya kita ya. Kita kan maksudnya kalau kita mendapatkan suatu rejeki langsung kita sedekahkan berapa persennya gitu ya. Pernah aku lupa. Jadi bener-bener ini gak tahu skip banget. Terus padahal maksudnya yang masuk ini tuh gak sedikit gitu. Terus baru kayak beberapa minggu, belum sebulan, kok kayaknya cepet banget ya habis gitu ya. Ini kemana nih gitu kan. Padahal kayaknya aku kebutuhan ya kayak biasa aja gitu ya. Mungkin ada belanja ya ada gitu ya. Pas dipikir-pikir, oh iya aku belum sedekah. Jadi menurut aku pas aku lupa sedekah, uang aku tuh cepet banget habisnya. Nggak tahu kenapa, tapi cepet banget habisnya. Tapi kalau kita udah diutamakan kayak kita dapat misalnya gaji gitu ya, misalnya kita gajian, langsung kita sedekahkan. Nomor satu yang pertama tuh sedekahin. Berapapun sekecil terserah semampu kalian, seikhlas kalian. Misalnya mau aku 10.000 dulu nggak apa-apa, yang penting maksudnya sedekahin aja dulu. Karena percaya deh maksudnya akan jadi berkah buat kaliannya juga gitu. Itu benar banget sih Kak, karena ya kan? Berkah itu apa ya, ibaratnya uang yang kita kumpulkan nggak cepat habis, kemudian itu benar. Kita jadi sehat, nggak ada penyakit apa-apa ke rumah sakit. Betul. Gitu kan. Itu relate banget sama kita semua sih. Yeah. Apa namanya, kalau lupa sedekah, lupa zakat gitu ya, terus tiba-tiba boros aja bulan ini gitu ya.
Iya, Nah. mungkin itu juga kalian kalau misalnya di sini ada yang ngerasa uang aku cepet habis, mungkin ada kewajiban kalian yang tidak ditunaikan gitu loh. Ada kewajiban yang Yang nggak tidak ditunaikan. Jadi harus ingat, jangan pernah lupa. Atau mungkin kalian punya teman terdekat atau orang tua, jadi udah mama ingetin ya, aku jangan lupa untuk bersedekah gitu, apapun gitu. Jadi untung aku juga masih ada orang tua, jadi selalu ingetin, Mel jangan lupa bulan depan kurban. Jadi kayak, oh iya, jadi udah tahu gitu loh. Terus buat kalian juga itu tadi secara spiritual ya, untuk secara generalnya jangan pernah malu untuk berbuat kebaikan. Selama kalian tidak berbuat kejahatan, kriminal, jangan pernah malu untuk berbuat kebaikan, apalagi kalian tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain ya kan? Betul. Masya Allah. Tepuk tangan buat Melody teman-teman. Dari tadi kan kita terus yang ngobrol nih. Betul. Sekarang kayaknya kita kasih kesempatan buat, aduh aku boleh bilang wota gak ya? Audiens saja. Audiens aja. Iya, Oke, audiens. oke. Untuk audiens, 3 orang pertama silakan untuk bertanya kepada Melody 1, 2, 3. Oke, yang pertama Mas yang berdiri pakai almet. Yang kedua kakak perempuan yang di belakang tuh, 1. Oke, 2 dulu, silakan. Nama, asal, dan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Melody, selamat pagi Kak. Selamat pagi ya, teman-teman selamat semua. pagi. Izin makan diri, nama saya Muhammad Raffi Mustafa Dalianto, biasa dipanggil Raffi. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang. Kemudian ya mungkin itu aja. Ada pertanyaan nih Kak, mungkin Pak Hanifnya ikut nggak di hari ini? Suami Kakak? Oh nggak ikut ya. Nah kemudian ini berdasarkan pengalaman pribadiku sih Kak. Kayak sebelumnya kalau membahas tentang perempuan ya, itu apa ya, banyak saat ini Gen Z itu ya perempuannya itu lebih ke independen. Mungkin Kakak juga dulu sebelumnya independen gitu kan. Kemudian dipertemukan dengan banyak orang. Kemudian aku juga kemarin itu ya bertemulah dengan temanku sendiri. Tapi aku rasa dia mungkin ada independennya juga. Tapi pada akhirnya aku nyimpulkan bahwa ada 2 perempuan saat ini tuh apa istilahnya? Dia itu independen dalam artian kemarin itu aku sempat juga dapat statement dari temanku itu, dia ngomong bahwa selain donatur dilarang ngatur katanya. Terus kemudian aku juga ketemu temanku, dia itu entah lagi menjalani hubungan apa dengan temannya dan akhirnya saat aku menghubungi dia karena ya di akademik sih, tapi yang balesnya itu cowoknya. Jadi aku kayak apa sih ini orang gitu loh, kayak annoying banget gitu loh. Nah jadi aku juga kadang bingung ketemu perempuan-perempuan yang saat ini tuh dia dihadapkan dengan dalam artian gimana ya? Itu tadi kayak ada orang yang independen dalam artian nggak perlu sampai-sampai. Ya aku juga pernah baca buku kayak ketika pria dipertemukan dengan uang itu pasti dia akan mencari wanita. Dan wanita dipertemukan dengan uang pasti dia akan bisa merasa hidup sendiri tanpa pria. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada kakak itu tanggapannya tentang kayak gitu tuh gimana. Kemudian membahas tentang investasi juga. Aku juga sebenarnya pengen investasi, pengen juga sukses lah seperti banyak orangnya. Tapi langkah awalnya itu bagaimana? Saya sebagai mahasiswa aja belum ada income yang pasti dan juga ya mungkin hanya bergantung dari orang tua dan juga ikut-ikut event yang bisa dapat bonus dan bagaimana itu dimasukin ke tabungan dan kadang juga kepake di kehidupan sehari-hari gitu Kak. Nah mungkin kakak sebelumnya pernah memanajemen keuangan itu seperti apa? Terus kemudian saran-sarannya kepada Gen Z saat ini kan juga terkenal Gen Z itu susah kaya sekarang karena konsumerismenya, hedonnya, pengen hal-hal yang instan begitu.
Mungkin itu aja Kak, cukup dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranak cucu ya. Beranak cucu. Tadi ada 2 pertanyaan kurang lebih Kak. Iya. Aku bisa memahami concernnya Afi dari Brawijaya ya. Raffi Kak. Raffi. Ya, Panggilnya Raffi. Sorry, Ya. Raffi. Jadi mungkin dari sudut pandang cowok dulu kali ya. Mungkin cowok tuh kadang suka merasa insecure kalau perempuannya income-nya lebih besar atau secara popularitas dia lebih wow daripada si laki-lakinya. Akhirnya laki-lakinya merasa dia nggak bisa menaklukkan atau tidak bisa mendominasi pasangannya. Nah, tanggapan Kak Melody itu seperti apa kira-kira? Yang seharusnya kan memang tidak seperti itu harusnya. Dalam arti kalau perempuannya independen ya kita support gitu. Kita tidak harus takut lah sama yang independent woman segala macam. Yang kedua mungkin dari sisi aspek gimana sih Kak Melody cara mengatur uangnya sebelum akhirnya mulai investasi? Mungkin itu Kak. Oke, makasih ya Raffi pertanyaannya. Iya tadi kan nanya kenapa suaminya datang enggak gitu. Enggak, tapi dia mengizinkan gitu ya, tenang aja. Kan biasanya kalau bepergian harus ada mahram mungkin ya. Tapi karena dia mengizinkan nggak apa-apa, karena udah izin, aku ada kerja di sini. Nah terus kalau untuk tanggapannya yang tadi ya, lebih ke mungkin bagi aku komunikasi. Komunikasi itu penting, jadi dari awal tuh harus kita bicarakan dan kita harus tahu diri kita tuh kayak gimana, pasangan kita tuh kayak gimana. Jadi gimana ya, lebih, aku tuh kadang make it simple sih, jadi banyak yang, tadi pertanyaannya apa Kak? Gimana tanggapan Kak Melody soal independent woman? Tapi Iya. kalau dari sudut pandang laki-laki tuh merasa kadang-kadang terlalu dinominasi sama perempuan yang independen Kak. Terus Jadi merasa perempuannya nggak butuh pasangan lagi, nggak butuh cowok gitu Kak. Ya namanya kita sebagai manusia kan hidup butuh teman ya, dalam arti kita makhluk majemuk yang membutuhkan bantuan orang lain juga gitu. Itu harus, terus kalau misalnya wanita independen nggak apa-apa gitu. Tapi yang aku selalu ingat walaupun nih aku juga merasa kadang aduh aku terlalu mandiri nih nggak bisa gitu. Kita harus tune down juga karena kita punya suami gitu kan. Jadi kayak kita independen nggak apa-apa tapi kita harus tahu kita itu adalah makmum. Jadi dalam satu hubungan kita makmum, suami kita imamnya. Jadi kita harus selalu menempatkan itu. Walaupun misalnya kita sebagai wanita ada nih pasti ya wanita penghasilannya misalnya kadang lebih tinggi dari perempuan, perempuannya lebih tinggi dari laki-laki. Tapi kita harus tetap menempatkan laki-laki itu sebagai imam kita. Dan bagaimana caranya kita tune down, kita tetap support dan kita harus tetap memotivasi terus gitu loh. Itu tuh lebih ke komunikasi aja gitu. Kayak misalnya nih ya ini contoh aja, misalnya aku sama suami aku misalnya bilang, saya ada kerjaan nih sekian gitu. Untungnya aku punya partner yang kompetitif. Jadi dia tuh, ya udah aku berarti harus dapetin lebih dari segitu. Jadi itu tuh lebih kayak komunikasi aja gitu. Terus kalau misalnya lagi nggak rejeki gitu ya, kitanya tuh selalu support gitu. Tenang belum rejeki, berarti rejekinya di tempat lain. Atau mungkin next project itu rejekinya. Jadi itu lebih komunikasi aja menurut aku ya kalau yang kayak gitu. Terus kalau misalnya maksudnya belum jadi istri nih misalnya ya. Ya kan kita bisa pilih-pilih, kalau ini menurut kamu dia terlalu dominan, terlalu alfa, aku nggak bisa nih punya pasangan yang kayak gini. Iya kan cowok lebih sedikit ya dari perempuan, pilihan perempuan harusnya lebih banyak. Jadi ya mungkin cari yang sefrekuensi gitu ya, cari yang lebih lebih klop, yang bisa sama-sama menerima gitu loh, kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Oke. Mungkin memperdalam pertanyaan Raffi. Dia sebenarnya mau cari tips. Gimana cara menaklukkan independent woman kan? Oke. Jadi sebenarnya mungkin yang kamu pikirkan itu di independent woman tuh enggak kayak gitu kok.
justru mereka juga mungkin kalau independen kadang-kadang kesepian loh. Kadang-kadang dia terlalu independen jadinya kayak bingung gitu loh. Bingung kalau misalnya menerima orang baru. Jadi kayak harus memulai lagi dia juga mungkin bingung. Iya deketin aja gitu loh. Apa salahnya kecuali misalnya udah deketin dia udah nolak. Ya jangan dideketin. Tapi kalau merekanya kasih harapan ya udah deketin terus, pepet terus gitu loh. Kadang independent woman juga enggak harus yang nggak berpikir kayak harus lebih kayak dari gue. Enggak juga, justru mereka kadang memikirkan orang yang selalu ada buat dia. Jadi maksudnya kita selalu research gitu ya. Kayak konsultasi sama teman-teman, terus kita baca-baca berita, itu kan pasti banyak juga ya hal-hal informasi apalagi sekarang banyak kita dapatkan di sosial media atau apapun atau di Google atau di mana gitu. Jadi mungkin apa yang kamu pikirkan belum tentu sepemikiran dengan orang lain gitu loh. Jadi kita harus membaca dari sudut pandang berbagai sudut gitu. Jangan hanya dari pandangan kita, tapi pandangan orang lain juga. Mungkin kamu punya teman terdekat, kamu bisa tanya. Atau misalnya orang tua, kamu bisa tanya juga. Jadi dari berbagai opini, jangan hanya dari cuma 2 opini doang kan gak akurat ya. Ya kita tabayun aja gitu loh, cari tahu dari berbagai sudut. Gitu. Berarti dari sudut pandang independent woman, yang ganteng dan kaya itu akan kalah dengan yang selalu hadir. Iya betul, karena ada yang, kan tiap orang beda-beda, ada yang pengen independent woman, oh harus lebih dari gue, mungkin ada. Tapi ada juga yang penting dia soleh udah selesai gitu. Yang penting selalu ada buat gue selesai, kan ada juga yang begitu. Kadang maksudnya pemikiran, kan gitu ya, ada FOPO kan, people opinion kan. Nah itu nggak apa-apa tapi kita pilih-pilih juga gitu loh, kita filter gitu loh dengan kehidupan kita gitu aja. Benar sih, benar. Iya. Tapi memang kebetulan aku juga sudah berkeluarga kan. Iya. Memang istriku juga independent woman. Iya bagus, alhamdulillah ya. Jadi memang Enggak ngerepotin loh independent woman kan. Iya betul, betul. Sama sekali enggak dan aku tidak merasa dia menjadi kompetitorku enggak. Iya. Justru jadi partner Iya. dalam hidup dan sebagainya dan memang betul yang tadi Kakak sampaikan memang harus selalu hadir di kehidupan dia gitu ya, harus selalu nemenin dan sebagainya. Mungkin sometimes independent woman tuh suka kesepian juga ya Kak ya. Iya. Ya, jadi intinya kan komunikasi Komunikasi. sebenarnya. Komunikasi itu penting. Penting. Sama tadi pertanyaan yang kedua apa sih yang? Gimana cara manajemen ngatur keuangannya Kak Melody sebelum akhirnya investasi? Aku juga tipikal orang yang konsumtif sebenarnya ya. Apalagi misalnya ya mungkin perempuan gitu ya kayak kita, apalagi yang hijabers juga ya aku ya pasti pengen punya hijab beda-beda warna, beda dikit tuh aku beli gitu. Abu-abu tua, abu-abu muda, abu-abu silver tuh kayak ada gitu ya. Jadi kayak aku konsumtif. Tapi itu dia maksudnya kita juga nikmatin aja prosesnya saat kita ada konsumtif nggak apa-apa. Tapi jangan lupa yang menjadi kebutuhan dan prioritas. Itu tuh jangan pernah dilupain. Prioritas saja dulu. Tapi kalau ada lebih nggak apa-apa gitu. Itu juga nanti kalian belajar, oh ternyata aku terlalu boros ya. Ternyata ini sama ini yang sering dipakai juga yang abu-abu ini bukan yang abu-abu tua gitu. Itu juga nanti proses hidup tuh kita selalu belajar ya. Jadi kayak kalau misalnya ngadepin fase itu nggak apa-apa sekali 2 kali. Tapi jangan sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali jangan terulang gitu. Jadi belajar aja terus gitu. Tahu mana prioritas, Mana yang prioritas gitu. Dan jangan lupa ya bersedekah. Sekecil apapun atau pokoknya seikhlasnya kalian aja lah. Karena sebagian harta kita tuh harta mereka gitu loh. Jadi jangan pernah lupain prioritas dan kewajiban kita. Ya betul Kak, betul banget. Dan kalau juga boleh saran, investasinya jangan pakai dana yang dipakai buat sehari-hari ya Kak ya. Nanti uangnya habis gitu ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Waktu kita terbatas jadi mungkin boleh langsung saja Mbak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Erin Soleha dari Universitas Pelita Bangsa. Hal yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya tidak jauh dari bagaimana pengelolaan keuangan tadi. Hanya saja saya sudah bisa mengambil garis besar dari yang Kak Melody sampaikan bahwa prioritaskan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dulu mungkin Kak Melody memang sudah survive dari masa muda banget ya. Dari yang masa single sampai dengan masa sekarang yang sudah menjadi seorang istri. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengelola keuangannya tersebut? Kemudian jika kita tarik dalam angka, proporsi berapa untuk pengelolaan keuangan tersebut? Misal untuk kebutuhan, kemudian untuk konsumtif, kemudian untuk sedekah. Berapa hal yang Kak Melody terapkan seperti itu? Kemudian
Untuk yang kedua mungkin ini lebih ke pribadi ya, mungkin lebih ke hal motivasi bagi kita sebagai perempuan. Apa yang menjadi titik terendah Kak Melody, yang dimana di saat Kak Melody berada di titik terendah tersebut, membuat Kak Melody belajar dan itu menjadi titik balik menjadi seorang wanita yang lebih kuat lagi. Dan bagaimana cara Kak Melody untuk membalikkan dari titik terendah tersebut menjadi ayo up lagi, bangun lagi, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Singkatnya Kak, tadi bertanya ada orang yang mengatur keuangan pakai porsi misalnya 50% buat pengeluaran, ada yang 10% investasi dan sebagainya. Kalau dari Kak Melody sini mungkin ada tips dan trik apakah ada porsi atau oh ya sudah yang penting pos untuk ini sudah ada, pos ini untuk ada, tidak ada presentasi juga tidak masalah. Yang kedua tadi turning point, titik balik dalam hidup kamu itu apa sih akhirnya oke harus bangkit lagi gitu. Kalau dari aku nominalnya aku akan sebutin ya, karena kan tiap orang kan pasti beda-beda ya. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya setiap bulan misalnya ya, udah pasti untuk kebutuhan rumah tangga itu udah pasti sekian, memang harus ada gitu ya. Dan kalau misalnya sebisa mungkin, aku tuh orangnya suka nabung ya, walaupun aku suka belanja tapi aku suka nabung. Jujur aku suka banget, shopping tuh aku suka banget. Kadang kalau lagi emang bete aku shopping aja gitu. Tapi menurut aku itu kayak ya buat reward aku aja, self reward gitu ya. Tapi kadang kalau berlebihan aku nyesel juga, aduh kenapa beli ini sih. Tapi kalau perempuan kan lebih nyesel, lebih mending nyesel beli dibanding gak beli dong. Nah gitu. Terus yang pasti aku punya selalu nabung di different rekening, misalnya kayak yang berbeda ya. Kayak buat untuk misalnya rekening ini emang untuk kebutuhan sehari-hari aku gitu. Untuk sebulan lah ini di sini. Tapi untuk nabung pasti ada lagi, beda lagi. Bahkan aku kayak nyari mungkin yang nggak bisa ditemuin lah ATM-nya di mana gitu. Sampai kita susah lah gitu ya. Kayak untuk tarik tunai atau misalnya untuk aplikasinya pun yang nggak bisa deh, yang susah, yang biasa aja gitu. Jadi aku lebih ke situ sih. Jadi kan setiap orang punya beda-beda ya caranya. Kalau aku pasti menyisihkan uang aku untuk nabung gitu loh. Nah mungkin ini juga kan tentang investasi, mungkin aku juga next kayak lebih mendalami gitu. Mungkin nabungnya lebih ke investasi mungkin akan lebih baik, aku juga nggak tahu ya. Jadi sebenarnya titik poinnya itu aja sih. Jadi untuk bulanan dibedain aja gitu loh. Dibedain ya, ada. Bahkan kadang aku nabungnya ada beda 2 rekening lagi gitu loh. Ya. Jadi misalnya yang ini emang kayak, kalau misalnya aku ini habis dari bulanan, aku pakai yang A nih. Yang B tuh nggak pernah sama sekali aku sentuh gitu. Kecuali itu bener-bener urgent banget. Atau yang dari A-nya udah nggak ada di B, jadi udah B. Tapi itu jarang ya, jadi aku emang suka nabung aja, jadi aku suka menyimpan aja gitu loh. Dan cari bank yang susah diakses ATM-nya. Iya lebih kayak susah aplikasinya gitu, aku carinya kayak gitu. Jadi nggak ada alasan buat aku kayak, udahlah pakai ini, enggak gitu. Oke. Tadi yang kedua Kak, titik balik dalam hidup kamu yang akhirnya bisa bangkit lagi Kak. Sebenarnya gimana ya, aku tuh kadang selalu positive thinking aja ya dari semuanya. Tapi itu bagus ya, kita kan harus selalu mengambil hikmah baiknya dari semua yang terjadi gitu. Tapi pernah waktu aku awal-awal menikah, suami aku kan anak korporat tadinya. Terus ternyata dia itu tidak suka menjadi anak korporat. Jadi kata dia pas baru berapa bulan menikah dia bilang, katanya aku mau resign katanya gitu. Hah, aku bilang gitu. Terus gimana gitu kan. Ya namanya juga perempuan, gimana. Sedangkan anak korporat itu kan pasti fasilitasnya ada aja gitu. Apa misalnya kesehatan atau nanti misalnya hamil, melahirkan apa gitu kan. Kita sakit atau apa di cover gitu, difasilitasin. Pas dia bilang gitu, gimana gitu ya. Terus nanti hilang semua dong fasilitas gitu kan. Tapi dia memang gak suka jadi anak, maksudnya dia gak suka kerja sama orang. Jadi dia sukanya ternyata bisnis dan dia bilang kan maksudnya di muslim juga diajarin berbisnis gitu, berniaga gitu ya. Jadi kayak gitu aku bilang. Terus kayak ya itu kayak menurut aku wow itu kayak terus nanti gimana, terus gue kerja gimana gitu. Masa gue yang jadi tulang punggung tapi ternyata suami aku gak berpikir begitu gitu. Dia pasti
aku mau bisnis gitu dengan mungkin yang dia sudah apa ya, dia udah tabungan dia lah gitu, investasi dia lah. Akhirnya ya aku cuma berpikir balik lagi gitu, rezeki itu gak akan kemana, gak akan ketukar selama kita berikhtiar dan berusaha. Ya aku sebagai istri pasangan gitu ya, aku support gitu loh. Ya udah, karena kita sebagai istri kan kadang berpikir kita menikah tuh untuk apa sih? Ya jadi istri solehah dong gitu. Jadi ya aku harus jadi support system yang baik untuk pasangan aku gitu. Oh ya udah, kalau misalnya kamu maunya gitu, yang penting kamu tetap kerja, tanggung jawab dengan apa yang udah diambil gitu loh. Jadi ya udah, ya alhamdulillah maksudnya sekarang ya maksudnya dari saat aku baru menikah beberapa bulan ya survive gitu ya. Alhamdulillah maksudnya rezeki itu ada aja dan maksudnya gak akan ketukar gitu loh. Tapi itu salah satu ketakutan aku ya, apalagi baru nikah gitu berapa bulan. Hah, mau resign gitu kan kayak, hah, oh ternyata emang dia gak bisa, dia kerja sama orang, dia pengen justru dia sukanya bikin company sendiri, terus dia membuka lapangan kerja buat orang gitu, dia seneng juga ngebantu orang gitu. Dia seneng ya maksudnya nge-build sesuatu gitu. Dan ternyata gak sesuai, selama ini dia kerja tuh gak sesuai passion dia, dan sekarang yang dia kerjain itu sesuai passion dia. Karena kan kalau cowok lebih gitu ya, cowok tuh pasti harus sesuai passion. Jadi walaupun misalnya kuliahnya ini tapi passionnya ternyata nggak ini, tapi akan didalami passionnya gitu. Tapi kalau perempuan bisa gitu, apapun nggak sesuai jurusan masih bisa kita laksanakan. Yang penting kita bisa survive untuk hidup ini gitu loh. Kayak gitu sih. Tepuk tangan teman-teman. Kalau dilihat double kill banget ya Kak ya. Tadi yang pertama memutuskan graduation di tingkat karirnya, kemudian pada saat menikah harus menemani dan percaya sama pasangan bahwa oke, ini pilihan kamu, aku akan temenin terus gitu ya Kak ya. Ya karena kan udah akad ya, saat kita ijab kabul kan semua malaikat berkumpul ya, kita udah berjanji gitu loh. Jadi ya mau gak mau ya kita ya udah kita harus sama-sama gitu. Dan itu plusnya independent woman ya Kak ya. Betul. Saling support jadinya. Support, betul. Dan ini menjawab sekaligus pertanyaan online dari Faisal Kak. Tadi Kak Kamelody sudah menjawab juga ya, sudah menjawab. Dan tak terasa kita sudah di penghujung kegiatan ngobrol-ngobrol santai sore hari ini. Terima kasih teman-teman nih sudah hadir, sudah membersamai. Terima kasih semuanya. Dan semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah. Yang kurangnya jangan diambil, yang baik-baiknya nggak apa-apa. Pokoknya yang salahnya jangan diambil, tolong ya. Yang jelek-jeleknya jangan. Pokoknya yang baik-baiknya aja. Terakhir Kak, sebagai closing statement, mungkin ada lagu dari yang saat ini kan Kak Melody masih sebagai General Manager Teater JKT48. Ada nggak sih lagu dari JKT48 dulu yang bisa menginspirasi teman-teman di sini yang, karena besok masih ada acara lagi nih Kak. Gitu. Dan sebenarnya banyak ya lagu-lagu JKT48 itu banyak yang memotivasi gitu. Kayak salah satunya mungkin kalian ada tahu River, tahu nggak sih? Oh tahu, gimana coba lagunya? Tuh, maksudnya dari